Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Satu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Doa saya setiap kita di dalam perlindungan Tuhan, sehat dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengajak kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami ada itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Engkau yang telah menebus kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau yang membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Sore hari ini kami datang menaikkan ucapan syukur kami atas perlindungan, pemeliharaan Tuhan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau ada di dalam hidup kami. Kami minta biar Roh Kudus yang memimpin kami, mengajari kami kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini sedang mendengarkan siaran ini, biar Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, pada sore hari ini, tema renungan kita adalah diremukkan untuk dimuliakan. Diremukkan untuk dimuliakan. Saya mau mengajak kita membaca kitab Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22, agak panjang tapi saya akan coba bacakan bagi kita semua. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?"
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi dibajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyeberang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata kepada orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang pelukis terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan terbaik yang pernah dia buat dan rencana akan dipamerkan dalam saat pernikahan Putri Diana. Ketika menyelesaikan lukisannya, ia sangat senang dan terus memandangi lukisan yang berukuran 2 kali 8 meter. Jadi tingginya 8 meter, lebarnya 2 meter. Tentu cukup besar sekali lukisan sebesar itu. Sambil memandang untuk dia bisa menikmati secara utuh lukisan itu, ia berjalan mundur. Dia harus agak mundur untuk melihat lukisan itu supaya dia bisa menikmati keindahan lukisan yang cukup besar itu. Dan ketika berjalan mundur, ia tidak melihat ke belakang, saudara. Kebetulan dia melukis di gedung yang bertingkat yang cukup tinggi, saudara. Ia terus berjalan mundur dan di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang tinggi sekali. Dan tinggal 1 langkah lagi. Kalau dia teruskan mundur, maka dia akan terjun bebas dari gedung yang sangat tinggi itu. Dan dia akan mengakhiri hidupnya. Ketika seseorang memandang tersebut dan bermaksud berteriak untuk memperingatkan si pelukis tersebut agar tidak meneruskan langkah mundurnya. Tetapi dia tidak yakin. Dia tidak jadi
untuk berteriak mengingatkan sang pelukis itu, karena dia khawatir si pelukis tersebut malah kaget dan bisa terjatuh ketika mendengar teriakan seseorang itu. Kemudian orang yang melihat pelukis itu mulai berpikir bagaimana caranya menyelamatkan si pelukis ini. Maka dengan sigap, dengan sangat sigap, orang yang melihat itu mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan tersebut, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak, saudara. Sampai rusak. Tentu saja pelukis tersebut sangat marah dan berjalan maju hendak memukul orang yang mencoret-coret lukisan itu, saudara. Tetapi beberapa orang yang ada di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Nyaris jatuh. Kalau tidak dirusak itu lukisan, maka sang pelukis akan terus mundur dan kemungkinan dia akan jatuh dari gedung bertingkat itu dan dia akan meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam hidup ini kita berusaha untuk melukis masa depan kita dengan begitu bagus. Memimpikan suatu hari yang indah dan kita idamkan. Tetapi kadangkala rencana kita tidak bisa terlaksana karena Tuhan punya maksud yang lebih baik. Kadang Tuhan hancurkan semua rencana kita karena Tuhan ingin bawa kita ke dalam rencananya. Kadang Tuhan izinkan, Tuhan habiskan semua apa yang kita bangun bertahun-tahun, supaya Tuhan bisa membawa kita kepada panggilannya. Dan kadang-kadang kita marah dan jengkel terhadap Tuhan dan juga terhadap orang lain. Kadang kita jengkel, saudara. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dia melihat segala apa yang tidak kita lihat. Dia melihat segala apa yang tidak kita lihat. Tidak jarang kita temukan orang akhirnya menemukan tujuan hidup mereka setelah mereka mengalami masa-masa yang terpuruk. Dia bisa menemukan esensi dari hidupnya sebenarnya. Dia bisa menemukan apa yang selama ini dia cari yang mungkin dia nggak tahu. Dan saya nggak tahu berapa banyak orang-orang yang hari-hari ini sedang dihabisin. Tuhan izinkan habis semua apa yang dibangun bertahun-tahun. Dengan pandemik ini, rasanya semua habis. Ya, sebagai anak Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada. Ketika dia ambil sesuatu dari kita, dia akan berikan yang lebih baik. Cuman, respon kita sangat penting dalam hal ini, saudara. Sama seperti seorang penjunan tanah liat, saudara. Ketika ia membuat sebuah guci, ketika guci itu tidak sesuai dengan harapannya, maka sang penjunan ini akan menghancurkan kembali guci itu, diremukkan,
maka dia akan bentuk lagi. Sampai terbentuklah guci yang diharapkan. Nah, untuk hal ini sering orang nggak siap. Seringkali orang nggak siap dan menuduh Tuhan jahat, saudara. Saya temukan teman-teman saya, akhirnya mereka menjadi keluarga bahagia dan melayani Tuhan setelah perusahaannya kolaps. Ditipu orang, sampai untuk makan pun sulit. Baru dia bisa menemukan esensi kebahagiaan di dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Dan dia mulai bisa mengerti kehendak Tuhan. Hal yang sama kita temukan di dalam kehidupan Ayub, saudara. Ayub. Saya percaya setiap kita sudah pernah dengar kisah tentang Ayub ini. Bahkan sering dikhotbahkan. Tetapi setiap saya mempelajari kembali kehidupan Ayub ini, saya temukan bagaimana luar biasanya Tuhan dengan detail untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya, saudara. Siapa Ayub? Dia orang yang tinggal di Uz. Jadi besar kemungkinan Ayub ini bukan orang Israel, saudara. Bukan orang Yahudi. Dan dia sangat kaya raya. Alkitab mengatakan di daerah timur, dia yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Terkaya, saudara. Wajar kalau dia kaya, saudara. Wajar. Kenapa saya bilang? Karena memang Ayub ini orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Dan dia menjauhi kejahatan. Dia sukses dong. Dan saya percaya, saudara, kalau saudara dan saya hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, saya percaya kita pasti sukses. Karena kita akan dipercaya oleh banyak orang. Seringkali yang membuat kita nggak bisa sukses karena kita nggak jujur, kita nggak saleh, nggak disiplin, nggak bertanggung jawab. Jadi wajarlah kalau Ayub ini menjadi orang yang cukup sukses. Cukup sukses. Karena memang Ayub ini orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan saking dia takutnya sama Tuhan, saudara, setiap anaknya berpesta, karena anaknya suka berpesta, makan dan minum anggur, saudara. Bisa jadi sampai mabuk-mabukan, saudara. Ayub mempersembahkan kurban kepada Tuhan untuk masing-masing anaknya. Ada 10 anaknya. Saking dia takutnya kepada Tuhan, dia menguduskan anaknya. Jangan-jangan ada dari anakku ini yang mengutukin Tuhan, katanya. Dan untuk itu Tuhan bangga sama Ayub. Tuhan bangga sama Ayub. Saudara, di Alkitab kita temukan, khususnya perjanjian lama, jarang Tuhan itu bangga sama seseorang. Jarang. Sampai Tuhan memamerkan Ayub kepada iblis, saudara. Wah, ini luar biasa Ayub ini, saudara. Jadi nggak ada orang yang seperti dia saat itu. Sampai Tuhan pamerkan. Coba bayangkan. Tuhan katakan gini, saudara, kepada iblis. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau gak memperhatikan hambaku Ayub? Lihat. Ayub ini, Tuhan bilang, apakah engkau tidak memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia.
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang bisa ngaku-ngakunya baik, saudara. Orang bisa ngaku-ngakunya menjauhi kejahatan. Orang bisa ngaku-ngakunya takut akan Tuhan. Tapi belum tentu. Ini yang mengakuinya Tuhan, saudara. Mengakuinya Tuhan. Mengakuinya Tuhan. Coba bayangkan. Bagaimana kualitas hidupnya Ayub ini. Tuhan sendiri yang ngomong. Dan Tuhan pamerkan kepada iblis. Seolah-olah Tuhan begitu bangga dengan kehidupannya Ayub. Namun saudara, ini menarik bagi kita. Menarik bagi kita. Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Tentu bukan Tuhan tanpa tujuan, saudara. Bukan Tuhan iseng. Saya percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng, saudara. Pasti dia punya tujuan. Pasti punya tujuan. Saudara, apa yang bisa kita dapat dari ini, saudara? Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa kita ini orang yang sudah mengasihi Tuhan. Sudah mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Sudah melayani Tuhan. Tetapi kenapa saya masih banyak masalah? Kenapa saya masih menghadapi musibah ini? Beberapa waktu yang lalu, salah satu senior kami dipanggil Tuhan, saudara. Dipanggil Tuhan karena kena COVID-19. Dan dia kena COVID itu habis pelayanan di Eropa. Selama beberapa, saya lupa, mungkin sekitar 2 bulan kalau atau 2 minggu, persisnya saya lupa. Pulang dari sana, sampai di Indonesia, dinyatakan positif COVID, sekitar 5 hari, panggil Tuhan. Istrinya bertanya gini sama Tuhan, Tuhan, apa dosa kami? Suamiku kan melayani Tuhan. Hidupnya diberikan sepenuhnya hanya untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, kadang ada misteri Tuhan yang kita nggak tahu. Tapi percayalah, Tuhan itu baik. Tidak ada satupun yang jahat dalam pikirannya Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana. Hal yang sama juga dialami Ayub, saudara. Dialami Ayub. Dia orang yang takut akan Tuhan, jujur, saleh, menjauhi kejahatan. Tapi itu pun Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Dan ketika iblis mencobai, gak main-main, saudara. Gak main-main. Tidak ada yang disisahkan, saudara. Tidak ada yang disisahkan. Lembu, sapi, keledai dirampok orang Seba. Wow, sekian banyak, saudara. Api dari langit menyambar habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Unta-unta dirampas orang Kasdim. Anak-anaknya laki-laki dan perempuan mati, saudara, saat makan dan minum anggur. Saat mereka berpesta, datang angin badai, menghancurkan rumah itu dari barat, timur, utara, selatan, sehingga mereka mati semua. Semua. Ada pernah orang mencoba menghitung-hitung berapa hartanya Ayub yang habis, saudara. Saya pernah dapat artikel. Dia coba hitung-hitung, tentu di luar anaknya ya. Harta benda kambing, domba, semua. Saat itu Ayub kehilangan lebih kurang 100 miliar katanya. Kalau dihitung sekarang ini.
lebih kurang 100 miliar hanya dalam waktu sekejap. Artinya apa, saudara? Untuk menghabiskan apa yang kita bangun itu, saudara, tidak butuh waktu lama, saudara. Untuk menghabiskan semua yang kita miliki, itu cuma sekejap. Hitungan menit bisa habis. Itu sudah bisa kita lihat, saudara, dengan apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Palu, saudara. Karena itu jangan meletakkan pengharapan kita, kebahagiaan kita kepada harta benda kita. Jangan letakkan kebahagiaan kita kepada anak-anak kita. Jangan letakkan kenyamanan kita dari apa yang kita miliki. Karena begitu itu hilang habis, maka kita jadi tidak bahagia, saudara. Ayub sekejap habis, saudara. Habis. Tapi luar biasa responnya Ayub, saudara. Membuktikan bahwa memang dia cinta Tuhan. Dan bukan cuma itu sebenarnya. Kalau kita baca lagi, badannya borokan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia butuh beling untuk menggarut badannya, saudara. Tidak cukup sampai di situ, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang seharusnya mendukung dia, yang harusnya memberikan kekuatan, malah menuduh Ayub berdosa, saudara. Pasti kamu berdosa sama Tuhan. Jadi kan kita sering alami itu ya. Kita sudah terpuruk, kita sudah mengalami musibah, malah teman-teman kita, teman-teman gereja lagi menuduh kita, kamu pasti berdosa, pasti ada kutuk. Nah, ini bahaya, saudara. Dan akhirnya Tuhan menegur teman-temannya itu, saudara ya. Tuhan tegur teman-temannya itu, saudara. Menuduh yang macam-macam, yang bukan-bukan kepada Ayub. Dan tuduhan mereka itu tidak benar. Tidak benar. Makanya mereka harus minta maaf kepada Ayub, Tuhan suruh. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Satu-satunya pengharapan dia di dunia yang seharusnya bisa menguatkan dia, yang seharusnya bisa mengerti dia, itu pun berkata, kutukin saja Allahmu. Istrinya, belahan jiwanya, yang sudah hidup bersama dengan dia mungkin sudah puluhan tahun, bukan menguatkan Ayub, tapi berkata, kutukin saja Allahmu. Wow. Ibarat orang bilang itu sudah jatuh ketimpa tangga. Udah gitu tangganya kena anjing lagi. Udah gitu anjingnya anjing gila lagi, saudara. Itu yang dialami Ayub. Tapi responnya Ayub luar biasa, saudara. Ketika dia mendengar musibah itu, bagaimana kambing, domba, lembu, sapi habis, anak-anaknya meninggal, dia tidak menyalahkan Tuhan. Inilah kualitas keberagamaan Yusuf, saudara. Ayub, sorry. Inilah kualitas keberagamaan dia. Keberagamaan Ayub. Di dalam ayat 20 sampai 22 dikatakan seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Perhatikan ini. Saking takutnya Ayub kepada Tuhan, dia tidak berani menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Saking takutnya dia sama Tuhan.
Luar biasa. Luar biasa, saudara. Tapi menjadi misteri, pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan Ayub dicobain iblis? Kenapa? Orang yang sedemikian takutnya, saudara, kepada Tuhan. Orang yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Dan dicobainya gak umum, saudara. Gak biasa. Sangat luar biasa penderitaan itu. Dan mungkin sampai saat ini gak ada ya seperti dia ya. Ya gak tahu lah ya di belahan dunia. Tapi luar biasa, saudara. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Apakah cuman Tuhan sekedar pamer sama Ayub, sama iblis tentang Ayub? Saya pikir bukan. Bukan. Tuhan itu gak butuh pengakuan, saudara. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya Ayub. Tuhan sedang berurusan dengan hidupnya Ayub untuk membawa Ayub kepada hal yang lebih dalam lagi. Ternyata masih banyak hal yang Tuhan inginkan dari Ayub, saudara. Masih ada yang Tuhan inginkan. Saudara tahu, Tuhan itu menginginkan pribadi kita, saudara. Tuhan itu menginginkan pribadi kita secara eksklusif. Ingat Abraham? Abraham, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, meninggalkan kampung halamannya, tinggal sebagai orang asing di negeri asing. Tetapi itu pun Tuhan gak cukup bagi Tuhan, saudara. Sampai satu saat, saudara. Sampai satu saat. Tuhan bilang gini kepada Abraham. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Apakah Tuhan menginginkan penderitaannya Abraham? Bukan. Apakah Tuhan ingin kematiannya Ishak? Bukan. Yang Tuhan inginkan adalah hatinya Abraham, bukan kematiannya Ishak. Sampai level tertentu, saudara, Tuhan ingin supaya kita menginginkan Dia lebih dari segalanya. Inilah hidup yang mulia itu, saudara. Ketika kita menginginkan Tuhan lebih dari segalanya, disitulah Tuhan bawa kita kepada rencananya yang mulia itu. Ternyata gini, saudara, Ayub ini, dia itu memang takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan itu bukan didasarkan oleh cinta akan Tuhan. Bukan sebenarnya. Ayub melakukan ibadahnya hanya berdasarkan rutinitas dan berdasarkan ketakutan belaka. Takut anaknya dihukum Tuhan. Saya akan coba jelaskan ini lebih sederhana. Agak rumit memang. Tapi bahasa sederhananya gini. Ayub selama ini hanya terjebak kepada agamawi. Dia tidak pernah tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Dia hanya mereka-reka siapa Tuhan. Jadi dia, yang penting saya lakukan aktivitas agamawi saya. Secara sempurna mungkin dia lakukan. Supaya dia dapat diberkati Tuhan, supaya dia dapat perlindungan Tuhan. Nanti kita akan lihat di endingnya baru ketahuan, saudara. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita datang sama Dia itu karena kita mengasihi Dia.
Saudara kebayang nggak kalau seorang anak itu belajar atau melakukan kewajibannya di rumah karena dia takut sama orang tua, bandingkan dengan ketika dia melakukan kewajibannya karena dia mengasihi orang tua. Kira-kira seperti itu. Jadi Ayub ini melakukan aktivitas agamawinya karena dia memang takut akan Tuhan. Bukan karena dia mengasihi Tuhan. Bukan karena dia mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayub tidak mendidik anak-anaknya mengasihi Tuhan. Dia nggak didik, saudara. Padahal anak-anak itu merupakan titipan Tuhan bagi Ayub. Tidak sedikit saya lihat banyak orang tua saking sayangnya sama anak, dia tidak disiplin anaknya untuk mengasihi Tuhan. Sehingga orang tuanya mengasihi Tuhan, anak-anaknya rusak, saudara. Ayub tidak mendidik anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berpesta pora, bukan anak-anaknya yang minta pengampunan kepada Tuhan, Ayub yang minta pengampunan kepada Tuhan. Tentu ini nggak benar, saudara. Nggak benar. Ayub yang membawa korban untuk anak-anaknya. Yang ketiga, Ayub takut akan Tuhan karena tidak mengenal Allah, saudara. Ayub hanya tahu tentang Tuhan dari apa kata orang lain. Dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Makanya dikatakan gini, saudara. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari Ayub? Dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Yang pertama, saudara, Tuhan ingin Ayub ini hidup di dalam rencana Tuhan. Jadi selama ini Ayub ini hanya melakukan aktivitas agamawinya. Jadi secara dunia dia sukses, saudara. Tapi dia belum bisa menangkap apa sebenarnya rencana Tuhan yang lebih spesifik dalam hidupnya, dia nggak tahu. Dan saya percaya sangat banyak sekali orang Kristen model kayak gini. Banyak, memang dia diberkati Tuhan. Tapi nggak pernah dia merasakan Tuhan itu secara pribadi. Dan dia tidak bisa mengerti apa sebenarnya maunya Tuhan dalam hidupnya. Makanya di ayat Ayub 42, kalau saudara baca, di akhir-akhir dari Ayub ini, saudara, Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi sebenarnya Tuhan sedang membawa Ayub ini ke dalam sebuah rencananya Tuhan. Di balik skenario iblis, Tuhan sedang membawa Ayub kepada rencananya. Saudara, izinkan Tuhan membawa kita ke dalam rencananya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Ini yang Tuhan inginkan dari Ayub. Ayub ini harus dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Selama ini sih secara manusia, secara agamawi, dia benar. Tapi belum itu yang Tuhan mau dari dia. Dan yang kedua yang sangat penting, saudara, dikatakan Tuhan mau Ayub mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi. Bukan apa kata orang lain. Bukan agamawi. Makanya di Ayub 42 ayat 5 dikatakan, saudara, seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau.
Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, mungkin saudara selama ini secara beragama baik. Tapi kata pendeta, ya saya beragama, saya lakukan ini, apa kata pendeta? Tapi saudara tidak pernah berjuang sungguh-sungguh untuk mengenal dia secara pribadi, menyediakan waktu untuk dia, merenungkan firman-Nya secara pribadi, izinkan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, dan menuntun semua keputusan-keputusan kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau membangun hubungan yang eksklusif dengan kita secara pribadi. Inilah sebenarnya kehidupan yang agung itu, saudara. Yang mulia itu, ketika kita menyatu dengan Tuhan dalam hubungan yang eksklusif karena pengenalan yang benar akan Dia. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Lewat kebenaran firman. Lewat pengalaman-pengalaman. Lewat pengalaman itu Tuhan berbicara. Lewat pengalaman itu Tuhan membukakan pribadinya kepada kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, sesulit apapun, percayalah, salah satu tujuannya adalah supaya saudara mengalami pribadi Tuhan. Bukan terjebak kepada agamawi. Saudara sih melakukan ke gereja, iya. Baca Alkitab, iya. Tapi nggak pernah sungguh-sungguh eksklusif mencari kehendak Tuhan, dan Tuhan berbicara secara pribadi. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang Tuhan remukkan untuk kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita sejalan dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang gini, saudara, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan mau kita hidup, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang memimpin hidup kita. Pikiran Kristus yang mengendalikan pikiran kita. Perasaan Kristus yang mengendalikan perasaan kita. Sehingga semua kehendak kita, kehendak yang menyenangkan hati Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan itulah hidup yang mulia itu, saudara. Ketika kita menyatu, berseroh dengan Tuhan. Makanya di kitab Roma katakan, kita ini manusia-manusia Allah, atau the man of God, saudara. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin kau tidak terima. Kau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Berhenti. Izinkan Tuhan membawa kita masuk kepada rencananya. Izinkan Tuhan membukakan pribadinya kepada kita, sampai hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada sore hari ini. Ampuni kami kalau kami memberontak atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang berdaulat, tidak ada rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Bawa kami masuk ke dalam rencana-Mu. Jangan sembunyikan pribadi-Mu dari kami. Jangan sembunyikan pribadi-Mu dari kami. Buka mata hati dan pikiran kami, singkapkan selubung yang membutakan kami, sehingga kami bisa melihat Engkau di dalam setiap peristiwa hidup kami. Dan kami berjalan bersama dengan Engkau. Bawa hati kami menyatu dengan Engkau. Roh Kudus,
Tuntun kami. Kuatkan umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, yang sedang dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Sehingga hidup kami dimuliakan oleh Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini, kuatkan, teguhkan mereka. Bawa mereka melihat rencana-Mu dalam hidup mereka. Bawa mereka masuk dalam rencana-Mu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kami. Jangan biarkan iblis menipu Tuhan. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu yang memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponi. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati bangsa ini. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa ini. Engkau punya rencana atas bangsa ini. Tidak ada rencana-Mu yang akan gagal atas bangsa ini. Dan kami bersyukur buat apa yang sedang terjadi atas bangsa ini, Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus bekerja atas bangsa ini. Engkau yang memimpin para pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan mereka ke dalam anugerah Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan staf-stafnya, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua jajaran pegawai negeri sipil yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini, kami minta Engkau yang memimpin mereka. Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada mereka. Engkau yang memberikan ide kreativitas untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya, dampak sosialnya, dampak keamanannya. Tuhan beri mereka hikmat, Tuhan. Segala rancangan orang jahat atas bangsa ini, Tuhan gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat bijaksana, beri mereka kesabaran, lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Semua para medis, dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas yang sedang berjuang menangani orang-orang yang kena COVID, Tuhan lindungi mereka. Jagai mereka, pulihkan kesehatan mereka, Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan memimpin mereka, lindungi mereka dan keluarga mereka. Kami bersyukur, kami percaya Engkau akan dimuliakan di bangsa ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat JJ Cafe tempat ini, biar hadirat-Mu memimpin tempat ini. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita-Mu memenuhi tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini, Tuhan buat berhasil. Setiap orang yang masuk ke tempat ini, bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Jangan lupa, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tidak sempat mengikuti siaran langsungnya, Saudara boleh mengikutinya lewat channel YouTube, yaitu channel MDC Tulungagung. Dan kalau saudara diberkati, saudara bisa share channel kita kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.